Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi di podcast PKS bersama saya Ahmad Fathul Bari, dan di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Profesor Firman Nur. Beliau ini adalah peneliti dari BRIN, sebelumnya LIPI ya. Dan ya, alhamdulillah terima kasih banyak Prof Firman sudah hadir. Sama-sama. Ini yang menarik ini Prof Firman dalam penelitian beberapa waktu terakhir ini menerbitkan satu penelitian yang diterbitkan dalam satu buku yang sudah kita pajang di sini mengenai transformasi Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu sangat menarik bila kita membahas buku tersebut, termasuk juga mungkin membahas aspek-aspek politik lainnya, baik soal PKS maupun tentang politik nasional. Terima kasih banyak Prof sudah Sama-sama. menyempatkan hadir yang kesekian kali nih Prof di podcast PKS. Mudah-mudahan tidak bosan hadir. Insya Allah tidak. Walaupun mungkin kalau kebanyakan hadir jangan-jangan dianggap orang PKS Prof Firman. Tapi ini Prof Firman, beliau peneliti BRIN. Karena peneliti ilmu politik ya pasti bersinggungan dengan penelitian partai politik. Sehingga menarik bagi kita untuk membahas isi buku dari Transformasi Partai Keadilan Sejahtera yang dibuat oleh Prof Firman Nur, diterbitkan oleh Kompas ya Prof ya? Iya. Kompas. Baik, sebelum kita mulai bahas buku, mungkin karena sebagian pemirsa YouTube PKS TV ini mungkin ada yang belum begitu mengenal Prof Firman, bisa jadi mungkin banyak yang belum baca. Walaupun Prof Firman nih karyanya banyak sekali nih. Kalau kita baca koran, Kompas ataupun juga yang lainnya, itu banyak hasil karya Prof Firman menganalisis politik di Indonesia. Dan ya mungkin tapi biar lebih kenal, biar lebih dekat dan kita tahu Prof Firman seperti apa, mungkin silakan Prof sedikit menggambarkan latar belakang Prof Firman, pendidikan ataupun juga sekarang aktif di BRIN sebagai apa dan di bidang apa. Baik, terima kasih Mas Fathul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri lah ya. Nama saya Firman Nur, saya peneliti di BRIN sejak tahun 2000. Waktu itu belum BRIN namanya, dulu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang kemudian di tahun 2021 bersama dengan lembaga-lembaga riset lain itu bergabung menjadi BRIN gitu ya. Nah, latar belakang pendidikan saya, S1 saya itu di Departemen Ilmu Politik, dulu namanya jurusan Ilmu Politik, FISIP UI, dari tahun 94, saya lulus tahun 2000, jadi cukup lama. 6 tahun dan sempat terpotong karena ikut demonstrasi. Masa reformasi. Reformasi 98. Jadi wajar 6 tahun itu bukan hanya studi tapi perjuangan Prof. Ya alhamdulillah ini sudah takdir Allah ya. Saya menyaksikan langsung proses yang sangat menentukan ya. Pergantian rezim dari zaman Pak Harto, Orde Baru, yang sudah berjalan kira-kira 32 tahun, kemudian berganti menjadi era reformasi di tahun 98 itu. Praktis bisa dibilang kebanyakan sebetulnya mastermind-nya itu ya angkatan kami lah, 93, 94 ya, 95, 92 begitu ya. Ya meskipun di lapangan itu di tahun 98 ya banyak juga adik-adik angkatan 96, 97 begitu. Nah kemudian saya masuk LIPI di tahun 2000 dan di tahun 2004 atau 4 tahun kemudian saya berkesempatan untuk studi lagi, mengambil master di Australian National University di Canberra. Alhamdulillah saya waktu itu mendapatkan award ya sebagai mahasiswa yang lumayan lah di sana ya. Dapat Anthony Reid Award. Oh, Anthony Reid. Anthony Reid Award. Itu setiap tahun mereka yang dianggap berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial, Faculty of Asian Studies. Asian Studies khusus ya. Iya, itu mendapatkan penghargaan itu. Saya dapat di tahun 2006 dan waktu itu saya lupa apa ada nama orang Indonesia selain saya, tapi waktu itu saya cukup bangga karena apa Prof? Mewakili Indonesia. Latar penghargaannya itu karena riset tertentu atau? Karena nilai IPK-nya. Wih, saya high distinction terbaik di Australian National University ya. Iya, di fakultas saya. Iya, fakultas saya.
rata-rata high distinction begitu. Nah, kemudian saya kembali ke LIPI, melakukan riset-riset yang cukup banyak. Tapi memang peminatan saya itu partai politik salah satunya. Yeah. Nah, kemudian selesai master, kemudian saya lanjut lagi di tahun 2000. Tadi tesis di Australia tentang apa, Prof? Iya, saya membahas PKS. Wow. Membahas PKS juga dari sisi pemikiran politiknya. Khusus gitu. PKS atau partai-partai? PKS. PKS ya. PKS ya, karena waktu itu juga pembimbing saya Pak Greg Philly. Oh, Greg Philly. Mungkin sudah kenal juga ya. Membahas tentang NU, membahas PKS. NU, PKS itu cukup mendorong saya untuk bahas PKS, karena waktu itu di tahun-tahun itu memang sudah mulai banyak orang membahas PKS, tapi ini belum punya mungkin ya kajian mengenai PKS. Jadi mungkin saya juga diminta untuk mendalami partai yang waktu itu sangat menarik ya. Saya sampai hari ini juga menarik. Prof? Tahun 2000, antara 2004 sampai 2006. Ya, 2 tahun itu. Nah, dari situlah saya mulai semakin mendalami ya, dan akhirnya juga terkait dengan buku saya bahwa memang ada transformasi gitu ya, ada perubahan-perubahan yang saya rasakan sebagai periset waktu itu, sebagai calon master yang saya cukup mendatangi banyak tokoh begitu ya, datang juga ke DPP ini dengan nuansa tahun 2004-an begitu ya, yang memang khas tahun itu begitu ya. Dan juga berita-berita di koran terkait PKS baik dalam maupun luar negeri gitu ya. Waktu itu kesan kanannya masih sangat terasa ya. Sangat terasa gitu. Masa awal PKS. Masa awal. Ya, kemudian saya kembali ke LIPI, melanjutkan tugas saya sebagai periset di sana, sembari juga tetap mengajar di jurusan saya di FISIP UI ya. Kemudian akhirnya berkesempatan untuk lanjut S3. Kali ini saya kuliah di Inggris di University of Exeter. Ya, alhamdulillah saya hanya 5 semester selesai. 2,5 tahun. Doktor 5 semester ya? 2,5 tahun luar biasa. Tapi ini Profesor LIPI nih, 2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun alhamdulillah. Ya karena memang juga saya terbantu ya dengan sistem pendidikan di Inggris yang sangat kondusif, kemudian dosen-dosennya yang luar biasa humble dan sangat suportif ya, meskipun mereka punya nama besar, tapi mereka tidak melihat kami gitu ya, mahasiswa, apalagi orang Indonesia gitu, sebagai hal yang remeh gitu ya. Mereka sangat serius membantu Tapi kami. Harusnya dapat penghargaan lagi tuh di Inggris, dokter 2,5 tahun harusnya. mungkin penghargaannya beasiswa saya jadi nggak kepake, jadi saya tiba-tiba dapat ini juga nih. Dapat tambahan karena sisa beasiswanya belum kepake nih gitu. Luar biasa. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi selesai, langsung saya berkiprah lagi di LIPI waktu itu sampai sekarang, dan sempat menjadi kepala pusat riset, kepala pusat penelitian politik LIPI dari tahun 2017 sampai 2021. Setelah itu masuk ke BRIN, saya selesai di situ, tapi alhamdulillah di tahun 2018 saya menjadi profesor riset di LIPI. Konon katanya itu profesor termuda di LIPI gitu ya. Satu rekor yang saya bercanda tadi, ini tidak akan pernah terpecahkan gitu ya, rekor itu. Bukan kenapa-napa karena LIPI-nya sudah bubar. Menjadi BRIN. Menjadi BRIN, gitu. Ya kurang lebih begitu, ya, Mas Fatul. Perjalanan akademis saya. Baik. Ini kalau untuk orang PKS yang nonton pasti penasaran nih. Bahkan mungkin sebagian orang PKS ada yang belum masuk PKS ketika Prof sudah meneliti tentang PKS tadi kan. Karena tesisnya tahun 2004 tadi ya. 2004. Penelitiannya dimulai, dan mungkin sebagian orang PKS ada yang belum masuk PKS tuh, Prof. Nah, kenapa yang membuat Prof tertarik untuk meriset PKS tuh? Walaupun pasti sebagai peneliti ilmu politik ya meriset partai-partai lain juga pasti ya. Tapi kenapa menarik bagi Prof itu meneliti tentang PKS? Ya, pertama bagi saya partai ini unik ya. Bisa dikaji dalam banyak sisi begitu. Dan memang terbukti beberapa ahli atau beberapa peneliti dan juga dosen itu biasanya
tahu banyak lah atau sempat mendalami ya partai ini. Karena memang keunikannya. Nah, cuman yang waktu itu menjadi pemicu ketika saya akhirnya mengambil keputusan ini di tahun 2023, nyaris 20 tahun kemudian, ketika saya berkesempatan untuk menjadi visiting fellow di University of Lund Di Swedia ya. di Swedia, di Departemen Ilmu Politik University of Lund. Saya berpikir sebetulnya secara objektif partai ini berupaya keras untuk membuktikan mereka bagian dari Indonesia, begitu. Karena partai politik Indonesia tapi masih dianggap bukan Masih bagian diangkat dari Indonesia. bukan partai Indonesia gitu. Jadi beberapa waktu sebelumnya kalau kita googling ya, PKS itu masih ada aja artikel-artikel atau hasil kajian, bahkan yang mengkaji orang Indonesia sendiri yang memposisikan PKS demikian kanannya lah, katanya begitu ya. Ya nggak salah juga sebetulnya, tapi memang dan itu satu keragaman juga dalam satu penelitian. keragaman, Karena betul. penelitian ya bebas saja dia Bebas. mau masuk Dia dari mau perspektif ngambil mana. dari angle mana sejauh memang Bisa dipertanggungjawabkan secara akademis ya teorinya mendukung gitu, supervisornya oke, ya jadi itu kan. Nah, saya merasakan betul upaya itu yang makin kemari itu semakin terasa ya kalau kita lihat misalnya gampangnya ya, dulu acara-acara PKS itu musik itu nasyid ya. Nasyidnya yang gampangnya aja Mas Fatul. yang nasyidnya mungkin lagunya jarang didengar, suaranya pun mungkin banyak yang kurang bisa dipertanggungjawabkan mungkin. Iya, peminatnya itu aja gitu. Itu aja ya. Harus ikut liko dulu baru bisa menikmati kan. Sekarang UPA namanya, Bro. Tapi, UPA, unit pembinaan anggota. Iya, UPA, sekarang udah UPA. Iya, sekarang saya lihat di momen-momen besar partai ini sudah ada tari-tarian dari Papua dengan pakaian disesuaikan, tapi karakter Papuanya kelihatan. Aceh begitu ya, Bali, jadi Sabang sampai Merauke-nya itu demikian terasakan gitu ya. Sulit orang untuk menafikan fenomena itu, meskipun tetap saja ada orang yang itu kan permukaan aja gitu ya. Gimik, dianggapnya Gimik gitu kan, itu kan strategi gitu ya. Memang betul juga ada bagian dari strategi. Tapi saya merasa tidak sesimpel itu. Gitu, ini ada satu hal yang lebih mendalam karena dasarnya adalah saya melihat partai ini partai ideologis. Nah, karena partai ideologis, apapun yang dilakukan harus ada cantolan ideologinya begitu kan. Tidak sembarangan hanya sekedarnya begitu ya, tiba-tiba muncul ide jadi itu barang, enggak kan, harus dikompromikan dengan ideologis. Artinya ini tetap ada cantolan ideologis selain hal-hal lain. Nah, berangkat dari rasa seperti itu ya, bahwa memang ada change ini, ada transformasi. Ada yang mengatakan ini adaptasi, ya, macam-macam lah istilahnya ya. Saya coba lebih mendalami lagi. Dan waktu itu saya punya beberapa teman untuk berdiskusi. Sebagian mengatakan ini kepentingan pragmatis karena partai itu harus beradaptasi kalau memang ingin berkiprah lebih maksimal. Tidak hanya sekedar penggembira ya, tapi ingin eksis dan mewarnai, dia harus tidak bisa meninggalkan lingkungannya, dia harus beradaptasi di situ. Dan bukan hanya partai yang harus beradaptasi. Bukan semua hanya partai, manusia pun di mana-mana pun harus adaptasi. Ya dakwah juga harus bisa beradaptasi begitu kan. Ini juga karena basic saya itu ketika S2, ini saya diuntungkan dengan kajian S2 itu lebih ideologis. Yang membedakan saya dengan pandangan pada umumnya, saya melihat ada faktor ideologi juga, gitu. Ada faktor ideologi yang memang nggak mungkin lah. Ini masih asumsi waktu itu. Harus saya buktikan dalam buku ini dan ya alhamdulillah ketemu ya pembuktiannya. Bahwa tidak mungkin partai ideologis itu ngasal gitu kan. Pasti mau dia menjadi semakin radikal, mau dia konsisten saja, mau dia kemudian menjadi lebih moderat, itu pasti harus ada basis ideologinya gitu ya. Oke, jadi udah ketemu nih dua faktor. Faktor harus menang atau setidaknya harus semakin baik dalam pemilu, itu faktor yang so-called pragmatis tadi, atau faktor ideologi. Tapi saya rasa nggak cukup juga nih, nggak cukup juga. Kalau memang faktor itu, kenapa baru kerasa belakangan? Kenapa baru kerasa di 20 tahun kemudian yang saya rasakan ya? Kenapa nggak? Itu kan kepentingan yang seharusnya bisa segera, ya kan? Karena kan
PKS juga ada ikut pemilu kan beberapa kali ya. Iya, sejak reformasi. Sejak reformasi malah kan, tapi kenapa baru kelihatan itu tahun 2020-an ya. Nah, ketika kita bicara 2020, meskipun gerakan transformasi ini juga sudah ada di 2008, saya sudah tulis juga. Sebenarnya ini bukan barang baru banget ya. Tapi why di 2020-an gitu. Nah, di situ ada faktor selain faktor ideologi yang semakin mantap, ya, kemantapan ideologi itu membuat justru cenderung semakin matang, mature, ya, sehingga dia lebih adaptif. Dan juga faktor masa suaranya segini-segini aja gitu kan. Dan juga ada faktor leadership. Faktor leadership di tahun-tahun itu, kepemimpinan PKS ini memang di-lead atau dipimpin oleh sosok-sosok, oleh figur-figur, oleh tokoh-tokoh yang mindsetnya moderat. Sebentar, kita berarti ini Prof, hasil buku ini yang sudah diterbitkan ini berarti penelitian tadi di Lund University ya, di Swedia, di tahun berapa Prof? 2023 awal. 2023. 2023. Oh 2023 kemarin ya penelitiannya. Iya belum lama iya. Dan periode penelitiannya, periode risetnya meriset Partai Keadilan Sejahtera dari tahun berapa ke sebenarnya tahun berapa? Idealnya sejak awal. Karena awal. Sudah ada di tesis master juga iya, tadi jadi ya. saya hanya tinggal mensintesakan lagi, memadatkan dan ya saya masukkan juga ke sini gitu. Lanjut ya Mas ya. Prof, jadi Prof. Kenapa itu ternyata ada faktor ketiga, leadership. Jadi faktor kepemimpinan dan memang juga secara teorinya juga begitu. Bahwa maju mundurnya partai, menjadi radikal atau moderatnya partai, itu juga ada faktor pengaruh leadership. Jadi kejadian di Afrika Selatan, kemudian kejadian di Tunisia, kejadian di Turki, itu beberapa partai seperti Ennahda di Tunisia atau AK Parti di Turki. Itu kan ada faktor leadership yang menyebabkan mereka bisa beradaptasi, change, kemudian ada transformasi. Tanpa tokoh-tokoh itu seperti Rashid Ghannouchi atau Erdogan, saya kira akselerasinya mungkin terjadi, tapi mungkin akan sangat lama atau entah kapan, gitu ya. Mungkin masih hanya sebatas niat atau hanya segelintir elit saja, gitu ya. Nah kebetulan mereka punya kemampuan untuk bisa meyakinkan kolega-koleganya, bawahannya tanda kutip ya, atau kader-kader untuk ya kita harus sudah saatnya memang melakukan transformasi. Dan waktu itu memang mesin partai sudah siap juga. Beda ketika 2008 ya, ada resistensi justru atau ya ada perlawanan lah ya bahasa gampangnya yang memang cukup membelah juga partai. Ada yang langsung oke gitu ya, ada yang mikir-mikir dulu, ada yang menolak gitu kan. Nah waktu itu memang sangat seru, akhirnya ada semacam ya faksionalisasi juga akhirnya di situ. Tapi intinya memang dasarnya menurut saya karena memang belum siap saja, belum waktunya dan memang belum solid elitnya untuk ayo sama-sama jalan ke arah sana. Dan memang leadershipnya masih terbelah juga. Nah ini beda dengan situasi kekinian di tahun 2020-an ketika mesin partai semakin matang karena mungkin sudah berkali-kali pemilu menyebabkan PKS menjadi semakin matang, juga berhadapan dengan ini ada nanti faktor keempat, lingkungan, faktor lingkungan dan juga ya faktor keharusan untuk lebih bisa diterima. Nah ideologi tetap dukung nih, ideologi tetap oke aja, ada cantolannya begitu ya. Nah leadership itu kemudian mampu menghadirkan wajah dan perilaku PKS yang mungkin di awal-awal amazing gitu ya, kok bisa kayak begini begitu ya. Dan juga membuat beberapa orang dan pengamat juga, wah PKS semakin begini ya, semakin oke atau semakin Indonesia nih gitu kan. Ya meskipun ada yang masih bilang dengan skeptisnya ini gimmick aja, ini dramaturgi dan lain-lain begitu ya. Tapi itu faktor ketiga leadership. Nah yang keempat faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada dua layer sebetulnya faktor lingkungan ini. Faktor pertama adalah Indonesia walau bagaimanapun berbeda dengan Timur Tengah, sehingga kalau bersifat keras saklek fundamentalis malah nggak laku. Beda dengan Timur Tengah ya. Di Indonesia mau nggak mau karena situasinya sudah demokrasi, ya meskipun ada kritik, tapi secara umum demokratis lah kita ya. Kemudian
juga orang-orangnya moderat, sehingga memang sejak awal pun ya saya bisa katakan memang PKS pun sudah moderat sebetulnya ya. Hanya memang adaptasinya masih pelan-pelan gitu ya. Sehingga memang layer itu menyebabkan PKS menjadi mudah saja untuk bersifat moderat. Tidak ada satu hal yang sulit di situ. Nah, tapi yang kedua, layer kedua ini menarik juga. Kenapa 2020? Karena kalau kita lihat sejak 2017, 3 tahun sebelumnya, ramai-ramai pilkada DKI, apa yang terjadi, Mas? Dianggap ada perpecahan. Iya. Antara ya kristalisasi politik di Jakarta terlalu betul kental ya. Betul. Jadi ada politik identitas. Yang digembar-gemborkan sedemikian rupa yang sekarang tiba-tiba menghilang nih. Padahal sejak awal reformasi itu salah satu isu yang sensitif, lalu di 2017 pilkada muncul kembali. Betul. Jadi menjadi kelompok Islam sangat terasa seolah-olah menjadi orang yang nggak toleran gitu ya, radikal, nggak toleran gitu ya. Ini padahal menyerang itu kontestasi politik umum padahal itu. Umum ya, tapi itu memang sangat keras sekali. Sangat keras sekali sehingga ada pembubaran HTI dan lain-lain, dan tampaknya dalam circumstances seperti itu, dalam lingkungan seperti itu, PKS khususnya elit-elitnya ini menyadari ini bahaya ini. Kalau dibiarkan terus, ini bisa menjadi sasaran tembak. Pilihannya dua, apa membiarkan diri ditembakin atau berubah gitu kan. Berubah dalam pengertian menunjukkan diri, enggak kok, kita enggak seperti yang Anda tuduhkan. Kami tidak saja toleran, tapi kami juga sangat nasionalistik gitu, dan itu coba untuk dibuktikan. Jadi perilakunya juga mulai semakin berkembang, mendekati elemen-elemen yang dulu masih ada jarak. Ya, karena mungkin dianggap belum penting atau nanti-nanti saja gitu ya. Tapi setelah ada momen 2017, pembubaran HTI, jadi lingkungannya hostile gitu ya, lingkungan yang membahayakan, mulai dipikirkan gimana cara untuk menghindari sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap partai atau serangan terhadap partai yang memang sudah mulai diincar juga waktu itu. Nah ini menarik Prof, saya jadi ingat ketika pasca peristiwa mungkin ada gesekan sedikit ya 2017 yang mungkin banyak pihak memberikan catatan itu ketika saya ikut pimpinan partai mengunjungi salah satu ormas terbesar di Indonesia, pimpinan ormas Islam salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu bilang ke pimpinan PKS, karena kebetulan saya ikut hadir di dalam ya, beliau bilang ya tolonglah, ini PKS sudah sebagai partai Islam yang sudah cukup besar karena ikut pemilu sejak reformasi, ada bagian masyarakat kita nih yang perlu kanalisasi, perlu moderasi dengan kanal partai politik, beliau bilang. Itu tugas PKS tuh, yang beliau pesankan ke PKS supaya kita bisa bukan hanya menjadi partai politik Islam saja, tetapi bisa menjadi kanal moderasi bagi beberapa kalangan yang mungkin dipersepsikan publik itu sebagai kalangan yang radikal. Nah, ini mungkin menarik juga Prof. Bahkan beliau mention khusus bahwa PKS nih bisa jadi kanal moderasi, bukan hanya dianggap bahkan orang sebagai partai politik yang identik dengan Islam kanan ataupun radikal, tapi justru menjadi kanal moderasinya gitu. Ya, betul. Ya itu mereka yang bisa melihat secara objektif. Tapi secara umum pandangan orang gitu ya. Sebaliknya itu masih ya begitu ya. Nah akhirnya ini faktor keempat, bahwa faktor lingkungan ini yang akhirnya juga mengakselerasi mengapa PKS akhirnya orange gitu kan, warnanya berubah, himnunya berubah. Warna yang lebih bersahabat. Lebih bersahabat buat semuanya, rahmatan lil alamin gitu kan. Jadi ini bagian dari upaya untuk menghadapi lingkungan tadi yang semakin hostile. So in general ada 4 faktor tadi yang menyebabkan. Yang pertama tadi apa Prof? Faktor ideologinya yang memang punya kebijakan yang memang punya kanal untuk moderat. Iya, jadi kalau mau jujur atau basisnya justru sudah moderat. Betul. Sebetulnya kalau objektif mau berlelah-lelah memahami ideologi PKS akan ditemukan sebenarnya moderat. Tinggal buka ADART-nya, tinggal buka basis. Media aja yang kadang-kadang bilang ke kanan gitu kan. Bahkan mungkin banyak yang sering orang dianggap PKS nih ngangkat-ngangkat NTT, Papua, ini dianggap
gimmick Prof. Padahal mungkin banyak orang yang nggak tahu sejak 99 sampai sekarang betul. ini pengurus PKS Betul terutama sekali. di Indonesia Betul Timur, sekali. di Papua, di NTT justru mereka ya di kalangan mayoritas latar belakang agama di daerah tersebut gitu. Ya, ada pendeta atau anak pendeta, yang pendeta memang menjadi pengurus. Banyak Prof. Pengurus di sana, dan juga ada yang dideklarasikan di gereja di NTT. Iya di NTT. Di NTT itu. Karena memang mereka terbiasa pakai tempat yang mereka biasa pakai gitu, walaupun mungkin dipertimbangkan aspek aturan ya. Betul, iya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah gitu ya di aspek ideologi. Ya, aspek ideologi ya. Aspek yang kedua, aspek yaitu tadi sebagai partai kan harus diterima, harus menang lah ibaratnya ya, kan tidak pengen terus jadi partai biasa. Jadi dan juga ada istilah yang menarik ini, kekalahan elektoral adalah ibu dari transformasi. Dan itu berlaku umum untuk siapapun. The mother of transformation itu karena kekalahan elektoral. Betul. Orang kalau kalah secara elektoral mikir nih, kayaknya harus karena fokus partai politik ya salah satu yang utama elektoral. Betul. Apa yang dia pikirkan? Itu membedakan partai dengan perusahaan. Dengan ormas. Karena ormas nggak mikir elektoral dia. Partai mikir elektoral. Perusahaan itu atau PT itu adalah mencari transformasi karena untung uang rugi sebanyak-banyaknya. Kalau partai yang mau mencari suara sebanyak-banyaknya, itu normal ya, itu wajar gitu. Nah, jadi faktor tadi yang kedua, dan yang ketiga faktor leadership, kepemimpinan yang memang lebih moderat, yang lebih artikulatif, yang juga lebih bisa meyakinkan bahwa ini sudah saatnya bertransformasi. Dan yang keempat faktor lingkungan tadi yang semakin hostile. Saya mau coba melangkah ke belakang sedikit nih Prof. Bahwa di Indonesia ini kan proses kita berdemokrasi, bahkan mungkin proses menjadi Indonesia ini kan sudah cukup panjang ya. Kalau tadi bicara adaptasi misalnya, ya kalau kita baca sejarahnya para pembawa Islam di Indonesia ini tokoh-tokoh yang membawa Islam dengan sangat adaptif. Jadi mereka sudah mengerti bahwa masuk Islam ke Indonesia ini dengan proses adaptasi. Termasuk ketika sudah modern Indonesia pasca kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan pun, para kalangan Islam saat itu, para pendiri bangsa kita ini kan orang yang sangat mengerti bahwa Indonesia ini aspek plural, Indonesia ini sangat plural, dan kita yang mengadaptasi. Bahkan akhirnya Piagam Jakarta yang awalnya prosesnya pun juga sebetulnya Soekarno ingin meraih nih dukungan kalangan Islam untuk menggolkan idenya kan, tapi justru ada kerelaan kalangan Islam yang membuat Piagam Jakarta tuh dicoret tuh dan menjadi Pancasila gitu, beberapa katanya 7 kata dicoret. Dan selanjutnya pun juga partai-partai Islam terbentuk. Nah sebetulnya apa uniqueness PKS dalam proses pertama menjadi Indonesia juga adaptif masuk Islamnya, lalu kalangan pendiri bangsa juga mereka cukup adaptif juga untuk bisa bersikap supaya politik Islam bisa diterima di Indonesia, termasuk sekarang jauh setelah itu PKS nih membuat partai di era reformasi. Nah tadi Prof lihat ke sini karena bukunya Prof nih. Ini bukan reformasi nih. Karena tadi ada hasil penelitian lain dari Prof Firman di BRIN ya. Ini judulnya Partai Islam dan Pluralisme. Kajian atas pandangan dan sikap politik Partai Masyumi. Nah ini menarik nih. Memang Prof Firman ini kayaknya spesialisasinya memang politik Islam kayaknya nih. Jadi banyak kajian-kajian yang menganalisis tentang aspek politik Islam. Tadi mungkin pertanyaan saya akhirnya nyambung juga nih. Saya lupa ada buku Prof yang ini ya. Nah, mungkin bisa sambil dibahas juga, Prof. Iya, jadi ini kurang lebih Mas Fadlul ya. Ini sedikit jawaban atas tadi. Bagaimana partai Islam dan orang Islam dan umat Islam itu mampu beradaptasi tadi, dan bagaimana mereka menyadari betul makna keindonesiaan sehingga mereka menjadi partai yang sangat menghargai pluralisme sebetulnya. Jadi salah dan ahistoris menurut saya kalau memandang partai Islam itu radikal, intoleran, kanan gitu ya, fundamentalis. Karena sebagai partai Islam terbesar waktu itu Masyumi sudah menunjukkan bagaimana harusnya umat Islam dan partai Islam itu berpolitik secara moderat dan menghargai keberagaman. Gitu. Dan ini dicontohkan, betul-betul dicontohkan secara tulus begitu ya. Nah kalau mau mendalami lagi silahkan download podcast yang selanjutnya berarti ya dengan tema yang lebih luas ya. Oh ini gratis Bro? Gratis, bisa di-download. Jadi kalau buku yang transformasi Partai Keadilan Sejahtera ini karena diterbitkan penerbit swasta Prof ya. Kalau ini riset
di BRIN ya, Prof? Di BRIN. Ini ada tulisannya Ada juga, tulisan. tidak diperjualbelikan. Oh, bukunya pun juga bukan Jadi, buku jadi di komersial ya. Di sini ada tulisan. Berarti bisa didapatkan di website BRIN ya, Di BRIN hasil bisa, risetnya. iya. Oke, baik. Nah, kenapa tadi Prof berat itu kira-kira Ya, pembahasannya? nah, kenapa kemudian PKS menarik? Karena era 90-an, 2000-an itu bisa dibilang the end of ideology. Ya, ini ya, makanya ada bukunya Francis Fukuyama. Fukuyama, Iya. Samuel Huntington, ada Iya. benturan peradaban dan sebagainya. Jadi orang berideologi secara umum itu sudah weird, sudah agak aneh. Iya. Apalagi berpolitiknya Dengan berideologi ideologi. gitu. Nah, uniknya partai yang berideologi Islam ini ternyata perilakunya tidak fundamentalis. Nah, ini kan semakin menarik lagi karena bagi orang Barat kebanyakan menjadi Yang Islamis ada basis ideologi itu pasti langsung rumusnya fundamentalis. dan banyak kemudian menjadi korban riset kita ya, peneliti-peneliti kita, akademisi kita yang memakan asumsi itu ya, bahwa being Islamis, being ideologis in terms of Islamic ideology itu otomatis pasti radikal. Otomatis pasti anti Pancasila. Negara Islam. AK-47 enggak ya? Rusia itu, Afghanistan. Nah, PKS bisa membuktikan bahwa menjadi ideologi yang serius ternyata nggak mesti harus ujungnya seperti itu. Nah, dalam momen ini saja menurut saya sudah menarik. Karena biasanya yang moderat itu tidak ideologis atau less ideologic dan kemudian dia bisa menjadi catch all party gitu ya, karena nggak punya ideologi, Semua pragmatis, digarap semua ya. Jadi Islam hanya label saja. Dan ini sudah terlihat di beberapa partai yang tidak perlu saya sebutkan namanya ya, tapi ada yang partainya sekedar label. Ya baik Islam ataupun Pancasila, tapi ternyata korup. Padahal kan Pancasila seharusnya nggak korup dong, gitu kan. Nah ini partai enggak gitu menurut saya. Ya kecelakaan adalah 1-2 ya, tapi kan secara umum bisa dibilang sebagai partai ideologis gitu. But at the same time dia menghargai eksistensi Indonesia. Seperti ini sebetulnya. Ini hanya kelanjutan yang uniknya sebetulnya juga orang-orang PKS nggak belajar loh Mas Yumi. Belajar Prof, ini jadi belajar belakangan. Jadi materi. Ya ini bagian dari transformasi tadi. Jadi ya, salah akhirnya, satu materi kaderisasi kita nah, pembahasan tentang betul, basis historis. Ya. Tapi awal-awal saya kira rujukannya lebih ke Ikhwan. Banyak ke Timur Tengah. Timur Tengah, karena ya. basis gerakan betul. Islam biasanya memang latar Timur Tengah. Kesana gitu memang. Nah ini kita bicara bagian lain dari transformasi, tapi ya salah satunya itu. Bagaimana kemudian PKS coba untuk lebih memahami jati diri kita sebagai bangsa, memahami nilai-nilai historisnya. Yang sebetulnya bahkan sudah pernah dilakukan para pendiri bangsa kita. Betul. Dan karena dalam tanda kutip kepentingan rezim sekuler Orde Baru sajalah kemudian terkesankan mereka yang berpolitik dengan berideologikan Islam itu ekstrim kanan kayak begitu ya. Stempel ya. Stempel, ada labeling yang menurut saya jahat juga itu ya sebetulnya, sehingga seolah-olah ya menjadi umat Islam tidak bisa berkontribusi lah bagi pembangunan, bagi politik dan lain-lain, bagi demokrasi begitu. Tanpa banyak kata PKS itu hadir dan sebenarnya sudah menjawab, cuman pelan-pelan jawabnya. Sayup-sayup sampai gitu kan. Dan kalau jawab sendiri bisa dianggap kurang dipercaya, nah, Bro. Itu dramaturgi nih gitu kan. Makanya yang jawab justru bagus, kita menghadirkan Prof Firman nih, seorang researcher profesional dari BRIN ya. Oke. Tapi juga secara jujur memang juga belum 100% sebagian kader pun begitu. Ya harus diakui juga secara objektif. Karena pemahaman orang ya bisa berbeda-beda. Biasnya juga pasti ada. Betul. Ada segmen-segmen tertentu dari partai ini yang sangat semangat sekali gairah Islamnya, sehingga referensinya juga ya terbatas, bisa dibilang terbatas dan belum adaptif. Dan mungkin juga belum paham, oh ternyata Indonesia juga punya kekuatan Islam yang serius, karena pemenang kedua loh Mas Yumi itu. Dan bisa dibilang di zamannya sebelum 1952, 1948, sebelum 1948 dan sebelum 1952, itu bisa dibilang partai Islam terbesar di Asia. Dan kalau di Asia mungkin di Indonesia, di dunia ya. 48, kenapa saya sebut 48? Karena waktu itu akhirnya Partai Sarekat Islam memisahkan diri dari Mas Yumi, dan tahun 52 Partai NU memisahkan diri dari Mas Yumi. Tapi sebelumnya ketika PSI PSI masih bergabung,
partai NU masih bergabung di Masyumi, ini partai terbesar dan mereka menunjukkan gelagat penghargaan terhadap pluralisme yang luar biasa. Dan bahkan di pemilu 55 pun masih teruji sebagai partai terbesar juga. Ya, bahkan 55 pun masih teruji sebagai partai terbesar nomor 2 ya, setelah PNI. Nah, artinya sebetulnya seolah-olah ada missing link bahwa tiba-tiba menjadi partai Islam kemudian menjadi radikal anti Pancasila itu sebenarnya rekayasa penguasa untuk menyingkirkan kekuatan politik yang signifikan sebetulnya dalam ini kalangan Islam. Makanya di PKS nih Prof, kita rutin Prof mengingatkan bahwa ada salah satu bagian penting dalam konteks sejarah politik Islam, ada tokoh masyumi yang bernama Natsir yang menghasilkan mosi integral yang membuat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Dan itu setiap tahun kita peringati di PKS untuk mengingatkan bahwa ini bagian kelahiran kembali negara kesatuan atau NKRI yang sering digembar-gemborkan oleh publik itu justru lahir dari seorang politisi Islam yang bernama Natsir, dan kita peringati itu sebagai bagian bahwa kita sama-sama berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Dan saya melakukan riset yang relatif bisa membuktikan bahwa gerakan ormas kebangsaan pertama itu bukan Budi Utomo, tapi Sarekat Islam. Karena Budi Utomo itu anggotanya hanya untuk kalangan Jawa dan Bali. Sementara Sarekat Islam itu seluruh Indonesia. Ya, dan dalam kesehariannya mereka memang lebih menunjukkan untuk kepentingan seluruh orang Indonesia. Kalau Budi Utomo ini kan kalangan terdidik priai. Jawa ya, priai gitu. Oke, tapi itu persoalan lain. Persoalan lain. Nanti kita bisa bahas juga itu. Tapi yang intinya memang Partai Islam di Indonesia itu merupakan salah satu kekuatan kebangsaan yang itu juga dikatakan oleh tidak saja kalangan politisi Islam, tapi kalau Bung Karno sendiri mengakui. Makanya dia punya konsep nasionalis, agama komunis gitu. Jadi dia tidak bisa meninggalkan agama sebagai salah satu elemen penting dalam eksistensi negara kita. Nah, ini seolah-olah dilupakan karena 32 tahun kita dicekoki gitu ya, bahwa Islam jangan berpolitik lah gitu ya. Kalau mau berpolitik ya dengan ideologi Pancasila juga begitu kan. Akhirnya P3 mengalami itu ya. Hanya satu ideologi waktu itu. Tapi kemudian era reformasi, asas tunggal. Era reformasi terjadi, kemudian kita banyak sekali partai terdasar ideologi, mulai yang paling kanan sampai paling kiri gitu ya. Dan juga ada partai Islam yang saya lihat yang relatif konsisten, tidak hanya menunjukkan Islam sebagai label adalah PKS gitu. Dan waktu itu tuduhannya sangat luar biasa juga ya. Wah, ini partai yang baru, ini apa ini karakteristiknya gini? Transnasional, global. Ini NU bukan, Muhammadiyah bukan gitu. Nggak jelas ininya, modernis bukan, tradisionalis bukan. Belakangnya. Jangankan masyarakat, kalangan akademisi saja masih bingung untuk menentukan jenisnya. Tapi ini bagus Prof, karena bingungnya itu makanya kalangan akademisi dia riset. Pengen tahu nih ideologi benernya di mana gitu kan. Ya akhirnya setelah makin kelihatan bahwa PKS itu ternyata Islam yang sebetulnya punya karakter kuat untuk tidak mengatakan fundamentalis ya, tapi memang kuat lah gitu. Tapi juga pada saat bersamaan dia berpolitik secara santun, berpolitik secara jauh lah dengan imaji sebagai kekuatan Islam yang dibayangkan oleh orang Barat terhadap Islam ya, yang tidak toleran, yang penuh dengan kekerasan, yang membenarkan pembunuhan dan lain-lain begitu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, tapi menjadi semakin menarik. Ini juga mungkin karena secara teori partai yang sudah lama eksis di satu bangsa dia akan semakin matang. Dia akan memposisikan menjadi bagian dari bangsa itu ketimbang ingin meliding secara ideologis bangsa itu. Mungkin pada awal-awal memang ada keinginan melit bangsa ini menuju apa yang dianggap ideal oleh PKS ya. Tapi makin lama makin kemari semakin matang, semakin mature dan semakin memahami karakteristik bangsa kita. Akhirnya malah arah yang dituju oleh PKS itu menjadi lebih moderat, lebih soft begitu ya. Menjadi menurut saya Islamis yang nasionalis begitu. Baik, terima kasih Prof. Prof, karena Prof ini peneliti ilmu politik, ya tentu politik ini bukan ruang hampa nih Prof. Yeah. Belakangan PKS banyak dikritik juga tetap. Walaupun Prof mungkin menulis tentang transformasi PKS sebelum kejadian proses politik di Indonesia ini, ya sekarang PKS sedang dapat banyak kritik, sorotan publik,
baik itu peneliti, netizen dan sebagainya, ya tentu kita sebagai partai politik ya harus mendengar. Ya. Karena partai politik kan dasarnya ya aspirasi publik kan. Nah, betul. kira-kira menurut Prof nih, apa yang perlu dilakukan PKS nih untuk bisa tetap diterima oleh publik dan secara aspek elektoral pun juga ke depan bisa lebih baik? Ya, kalau saya melihat itu suatu hal yang wajar ya. Kalau kita lihat partai-partai di Inggris misalnya, saya pernah di Inggris, itu kan juga ups and down-nya luar biasa. Terakhir partai konservatif yang sangat berjaya hancur lebur gitu. Sementara Blessing di sisi lain partai buruh yang antara ada dan tiada begitu tiba-tiba leading dan naik gitu. Jadi memang kehidupan partai apalagi dinamika ya. Itu sangat hal yang biasa gitu kan. Apalagi kalau sudah ratusan tahun politiknya. Kalau ke Indonesia kan masih 70-an tahun ya. Itu ups and down itu hal yang biasa. Ada masa-masa gelap, ada masa-masa terang, cerah gitu. Itu hal yang biasa. Hanya saja memang harus punya modal dasar agar partai ini tetap solid. Jadi mau naik turun itu hal yang biasa. Jangan terlalu baper lah ya. Tapi yang penting modal-modal dasar sebuah partai modern itu ada. Itu yang penting. Mengenai nanti momen, kan kita nggak tahu 2, 3, 5, 10, 15 tahun ke depan ada momen apa nih yang mungkin di situ kita sebagai partai bisa mengambil untung atau memang rugi lagi nih. Tapi kan hal yang biasa itu. Tapi yang penting bagi saya, kalau memang kaderisasi berjalan terus dengan baik, penerapan ideologi itu dijalankan secara konsisten, anggaran dasar agar rumah tangga itu dihormati, penjenjangan kader itu juga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Saya nggak bisa mengatakan terlalu optimis ya, tapi setidaknya itu modal dasar yang baik. Modal dasar yang baik yang membuat dia imun sebagai sebuah, kalau manusia itu imun. Nah ini beda dengan partai-partai yang kelihatan mentereng, tapi ternyata keropok di dalam. Nah ini rezim waktu yang akan menjudge dia nanti. Nah ini ada yang menarik juga Bro, terakhir ya. Karena di Indonesia ini banyak publik beranggapan kan, pertama mungkin belakangan partai Islam nih semakin sedikit. Partai berbasis ideologi Islam ya, asasnya Islam lah. Atau setidaknya latar belakangnya itu basis pemilih Islam. Semakin sedikit dan juga ceruk suaranya pun juga semakin mengecil dianggapnya nih oleh publik ya, oleh para analis. Nah dengan gambaran PKS seperti sekarang, bahkan Prof sudah bilang ada transformasi, nah, kira-kira potensial nggak nih PKS? Pertama potensi nggak partai politik berbasis Islam, ataupun juga PKS-nya potensi nggak untuk jadi partai yang bisa leading di Indonesia ke depan? Kalau ke depan saya bukan ahli nujum ya, tapi setidaknya sekarang yang kami coba bangun, narasi yang kami coba bangun, sebetulnya dikotomisasi Islam nasionalis itu sudah semakin sulit dipertanggungjawabkan. Kita sudah melakukan riset itu, tapi ini terlalu singkat untuk saya jelaskan. Tapi intinya semakin susah dikotomisasi itu. Dikotomisasi itu bisa sangat terlihat di tahun 50-an. Dan itu sangat jelas. Iya, dan memang ada partai sekuler. Partai sekuler, PKI itu partai sekuler. Tidak ada kata-kata Tuhan mulai dalam ADRT Islam dia. Sampai komunis tanpa Tuhan pun juga ada. Ada gitu. Kalau sekarang yang partai nasionalis menganggap nasionalis religius. Banyak kata-kata ketuhanan dalam ADRT mereka. Sementara partai Islam juga ingin semakin membuktikan dirinya itu nasionalis juga begitu ya. Merah putih tidak hal yang tabu lagi, Garuda merupakan hal yang biasa untuk dipajang begitu ya, seperti di DPP misalnya. Kan Pancasila dulu awal-awal kan masih sensitif tuh sebagian partai Islam, makanya ada yang minta asas tunggal dihapus kan. Betul. Ya makanya sebenarnya bangsa ini sudah bergeser, begitu juga semakin mature atau juga semakin pragmatis. Sehingga pendekatan-pendekatannya memang lebih umum sekarang. Lebih umum. Ideologi bukan berarti ditinggalkan, tidak. Tetap bisa menjadi basis. Bahkan itu menurut saya basis yang terbaik karena itu akan membuat adanya idealisme dan kepastian karakteristik politik begitu ya. Tapi di sisi lain pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, pendekatan-pendekatan yang lebih menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak sendirian menghadapi demikian beratnya kehidupan begitu ya, itu akan jauh lebih atraktif menurut saya ke depan. Dan pilihan-pilihan politik yang lebih down to earth, yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat, yang lebih mewakili simbol-simbol keprihatinan masyarakat, itu akan jauh lebih diperhatikan ke depannya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Sudah berdiskusi dengan kami nih. Dan kami mengucapkan terima kasih, apresiasi luar biasa. Terima kasih kami sudah menjadi salah satu objek penelitian dan kita hargai betul karena di masa sekarang ya kita butuh nih para peneliti-peneliti yang memang
menganalisis banyak aspek dalam politik kita, termasuk karena seringkali politik dianggap nih udah nggak punya basis lagi nih Prof. Basis risetnya mungkin mulai berkurang. RUU aja bikin rancangan undang-undang bisa diketok dalam 1 bulan, misalnya bahkan dalam 1 minggu. Dan malam-malam biasanya diketok. Malam biasa diketok. Ini jadi otokritik bagi semua pihak nih, karena tetap semua hal itu dibangun ya, apalagi kita punya lembaga sebesar BRIN sekarang, yang semua digabung di situ dalam berbagai latar belakang risetnya ya. Dan ini menjadi penting dan kita terima kasih banyak, bahkan sudah direset nih sebagai bagian riset di Lund University ya di Swedia. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang ke Swedia coba mampir bisa ngecek di ilmu politik Swedia di Lund University ada tulisan Prof Firman ya, atau mungkin nanti di Australia misalnya ya, kalau ada yang pemirsa YouTube PKS TV yang ada di Australia bisa ngecek juga di kampus Australian National University dan yang lainnya. Dan kalau yang mau mendapatkan buku silakan bisa membelinya juga, karena jangan sampai pertama bukunya bajakan ya, atau yang kedua sekarang mungkin udah males baca buku dan jarang ke toko buku. Silakan di toko buku yang biasa kita beli buku pasti ada buku ini. Dan khusus buat pemirsa YouTube PKS TV ini kita berikan juga nih Prof, ada 4 buku dari Prof Firman tentang transformasi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan selain ini teman-teman bisa komen di YouTube PKS TV tentang PKS, baik itu mau terkait dengan risetnya Prof Firman ataupun juga kritik masukan yang berdasarkan hasil diskusi kita bisa disampaikan, dan 4 komentar terbaik nanti kita berikan buku dari Prof Firman. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Terima kasih, tapi saya boleh klarifikasi sedikit. Silakan, ya. Prof. Jadi kalau ke Lund saya ragu ada. Karena waktu itu tugas saya tugas saya tidak diterbitkan di sana. Tapi saya melakukan presentasi di hadapan profesor, dosen-dosen di sana begitu ya. Entah kemudian karena hasil hasil fellow-nya itu hasil riset yang masih kasar. Belum bukan diperhalus dalam bentuk lagi. Buku ya. Iya, setelah itu saya tinggal serahkan ke supervisor. Supervisor saya Profesor Andres Uhlin, ahli Indonesia juga. Setelah itu ya terserah profnya lah. Berarti teman-teman PKS yang ada di Swedia justru nih yang harus bawa buku Prof Firman untuk dikirim ke Lund University. Karena buku Prof Firman ini hasil riset di Lund University. Gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Prof atas waktunya. Mudah-mudahan semakin sukses. Di BRIN, risetnya juga semakin membawa manfaat bagi bangsa kita. Insyaallah. Terima kasih teman-teman semua PKS TV. Kita tutup pertemuan kita. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.